Nah, teman-teman, saya mau tunjukkan kepada Anda kengawuran yang hakiki dari Donditan. Dan ini siap-siap teman-teman, Anda akan ngakak dan Anda akan ketawa. Karena ada tafsiran ngelantur yang muncul dari seorang Donditan. Mari kita saksikan sama-sama Coba teman-teman. Trinitasnya tolong jelasin. Dia bingung udah. Biasanya nanti dari gereja itu ngasihnya kalau nggak Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Nah itu nggak bukan mau bicara hakikat, itu mau Ya, apa namanya itu bicara tujuan. tujuannya Tapi kalau pekerjaannya. mau ngotot, Pak, Bapak tinggal kasih Yohanes 17 ayat 21 sampai 22. Apa tuh? Murid-murid Yesus juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus, satu dengan Bapa. Oh itu ada ya? Ada. Coba ya, Nih, Pak. Yohanes. Anda bisa lihat bahwa bahkan sang penatua mengatakan, oh itu ada ya ketika Yesus berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu sama seperti dia dan Bapa adalah satu. Bayangkan penatua gereja tidak tahu ayat itu. Coba ya, Nih, Yohanes. Pak. Kalau mereka bilang aku dan Bapa adalah satu, itu adalah bukti bahwa Yesus Tuhan. Ya, sekarang mereka juga harus menerima Yohanes 17 ayat 20 sampai 22. Murid-murid juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus, satu dengan Bapa. Berarti mau Tuhan berapa? Iya. Murid-murid satu dengan Yesus itu ya. Heeh. Mau 15 Tuhan gitu, Bu. Murid 12 tambah 3 gitu. Kan nggak mungkin gitu. Nah, teman-teman, ayat yang dipakai oleh Donditan Yohanes 17 ayat 21, saya juga agak sedikit gitu ya. Menggunakan tafsiran atau menggunakan ayat ini sebagai membela, buat saya sih ini sebuah blunder dari Donditan, ya. Anda bisa mendengar atau Anda bisa melihat bahwa ada sebuah standar ganda dari seorang Donditan karena kita menolak lupa bahwa Dondi pun pernah mengatakan bahwa tidak boleh menafsir ayat orang sembarangan. Tapi ternyata Dondi dalam video-videonya menafsir ayat-ayat Bible secara sembarangan. Kita punya pagar sendiri, mereka juga punya pagar-pagar sendiri. Ya. Kita juga tidak mau mereka lompat pagar ke dalam Quran. Kan? Makanya kita juga tidak boleh lompat pagar ke tafsir mereka gitu, Pak. A few moments later. Bapak tinggal kasih Yohanes 17 ayat 21 sampai 22. Apa tuh? Murid-murid Yesus juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus, satu dengan Bapa. Oh itu ada ya? Ada. Coba ya, Nih, Pak. Yohanes. Kalau mereka bilang aku dan Bapa adalah satu, itu adalah bukti bahwa Yesus Tuhan. Ya, sekarang mereka juga harus menerima Yohanes 17 ayat 20 sampai 22. Murid-murid juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus, satu dengan Bapa. Berarti mau Tuhan berapa? Iya. Murid-murid satu dengan Yesus itu ya? Heeh. Mau 15 Tuhan gitu, Bu. 15 Tuhan maksudnya ya murid-murid 12 tambah dengan Trinitas jadi 15, 12 tambah 3 jadi 15. Ini pun Dondi aja udah salah karena konteks dari ayat tersebut Yesus lagi bilang murid-muridnya yaitu orang yang percaya kepada Yesus. Jumlahnya berapa? Lebih dari 12 Donditan. Kau saja sudah ngelantur di situ. Murid 12 tambah 3 gitu. Kan nggak mungkin gitu. Kita punya pagar sendiri, mereka juga punya pagar-pagar sendiri. Ya. Kita juga tidak mau mereka lompat pagar ke dalam Quran. Kan? Makanya kita juga tidak boleh lompat pagar ke tafsir mereka gitu, Pak. Standar ganda yang tiada henti. Ketika dia bilang nggak boleh bahas ayat lain, ternyata dia yang bahas sendiri. Tapi begitulah, Donditan akan selalu dibela oleh orang-orang yang memang tidak mampu berpikir. Dan beberapa teman-teman pembela Donditan, ya selamat, silahkan itu pilihan Anda. Tapi kami orang Kristen cuman ketawain kalian doang. Membagongkan sekali, membagongkan logikanya. Oke lah, kita lanjut. Kita tidak lari, kita tidak lari dari pembahasan ini. Tapi ketika Donditan bilang, kalau Yesus dan Bapa adalah satu, gimana murid-murid juga jadi satu? Tuhan ada 3 plus 12 dong. Nah inilah cara pandang kaum literal yang cuman bisa melihat sebatas sepotong ayat dan tidak mampu untuk menghubungkannya atau melihatnya dalam gambaran yang lebih besar atau dalam tujuan dari kepenulisan ayat tersebut. Ayat 17 atau Yohanes 17 ayat 21 ini adalah ayat yang Anda bisa lihat di depan. Ketika Donditan mengatakan ini adalah doa Yesus ya, supaya mereka jadi satu sama seperti Engkau Bapa di dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Jadi maksudnya ayat yang diambil di sini adalah ayat yang Yesus bilang bahwa murid-muridnya itu menjadi satu sama seperti dia dan Bapa adalah satu. Nah ini adalah ayat yang ya ayat 23 ya lebih kelihatan ya.
Aku dalam mereka dan engkau dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan sebagainya. Nah, ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa sebenarnya di sini Tuhan Yesus mengatakan dalam implikasi teologis Trinitas ya. Jadi kenapa saya bilang implikasi teologisnya Trinitas? Sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu dalam konteks ehad yang tadi Anda dengarkan. Ini adalah kerinduan yang Tuhan berikan kepada kita semua dalam keseharian orang Kristen. Jadi ada sebuah implikasi dari doktrin Trinitas. Jadi begini ya. Banyak orang mengatakan, oh saya nggak mau belajar doktrin. Kenapa saya nggak mau belajar doktrin? Karena doktrin itu cuma pengetahuan doang, nggak bisa dilakukan. Salah. Kalau Anda adalah orang yang berpikir bahwa doktrin itu cuma pengetahuan tanpa bisa dipraktekkan, Anda nggak salah belajar doktrin. Dan karena doktrin atau dogmatika yang sedang kita pelajari atau sistematika untuk mengenal Tuhan ini adalah sebuah perangkat yang sebenarnya bisa kita lihat ada implikasi yang sangat clear di sana. Termasuk belajar Trinitas. Kalau belajar tentang Trinitas atau memahami tentang Trinitas itu sendiri, implikasinya apa? Implikasinya misalnya dalam relasi suami istri. Suami dan istri dalam satu keluarga itu menjadi satu, dua tetapi satu. Sama seperti Trinitas, tiga tetapi satu. Atau kesatuan tiga pribadi Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka keluarga itu pun adalah suami dan istri menjadi satu, dua menjadi satu. Dan itu adalah implikasi teologisnya. Nah, kalau misalnya kita tahu juga apa yang menjadi doa Tuhan Yesus ini adalah ketika semua murid-murid Yesus itu di seluruh dunia menjadi satu. Jadi sekali lagi yang Dondi bilang 3 tambah 12 itu salah. Di situ kelihatan levelnya Donditan atau cara berpikirnya Donditan cuma sampai di situ. Ya. Dan itulah yang saya katakan kasihannya atau derita dari orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak paham. Mereka adalah kaum literal yang beragama secara literal. Dan cara mereka beragama secara literal itu dipaksakan kepada orang Kristen sampai seakan-akan orang Kristen itu harus beragama secara literal. Anda bisa lihat teman-teman di video yang saya akan tampilkan. Anda mau tebak nggak? Kira-kira ini apa yang saya mau bahas? Kaum literal yang beragama secara literal ini. Yang memahaminya cuma bisa secara literal. Pemikirannya memang nggak pernah nyampe karena mereka cuma pahamnya apa yang tertulis, dan apa yang tertulis mereka nggak mau mikir secara bertingkat, memahami lebih dalam. Mereka cuma mau pikir apa yang ditulis di situ ya sudah itu aja. Ya itu derita kalian aja sih maksudnya, nggak usah bawa-bawa kepada kami gitu kan ya. Saya mau tampilkan apa teman-teman? Mari kita lihat ini ya. Inilah kaum literal. Kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar, hadisnya sahih. Ada hadis Nabi SAW, hadis sahih berhubungan dengan masalah itu. Kalau Anda lagi umroh, mereka menjual di pinggir jalan susu unta dengan kencingnya. Ini kencing unta. Kencing unta ini mengandung obat. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit. Rasanya agak-agak pahit-pahit dikit dan ini bagus buat pencernaan. Dan Nabi SAW juga merekomendasikannya. Jadi mereka kalau lihat apa tertulis, ya mereka lakukan. Ya begini loh, itu adalah hak dari saudara-saudara kita untuk beragama seperti itu. Tapi sekali lagi saya bilang, kalau cara beragamu demikian, cara beragamamu demikian, cara beragamamu adalah literal, jangan paksakan kepada kami bahwa semua kitab suci kami itu harus literal. Jangan paksakan. Dan jangan juga comot-comot potong-potong ayat kami secara serampangan, dan menafsirkan dengan secara udelmu, begitu secara sembarangan, membuat kami harus berpikir kayak kalian. Ya jangan. Itu saja ya.